Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nadzira sallallahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa min kulli syai'in alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad min dzati wa sallallahu alaihi wasallam ba'du. Alhamdulillah taqallaha wa tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para bapak ibu jemaah salat zuhur di Masjidil Islam kawasan Industri Batam Batam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah di itikaf silaturahmi, zikir dan merupakan diskusi yang kita akan nanti kita belajar sore. Akan kita bahas adalah tentang pokok puasa bagi orang yang sudah wafat, gimana hukumnya. Ini satu hadis nomor 1858. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha hadis diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi, barang siapa yang baginya meninggalkan puasa Ramadan hingga masih punya utang puasa Ramadan, soma'an walidu, maka pokoknya membayarnya puasa yang ditinggalkan oleh yang sudah wafat itu walidu walinya. Muttafaqun alaih bukan Muslim. Ulama menjelaskan bahwa maksud wali di sini adalah ahli warisnya yang terdekat terdahulu, ibu bapaknya, adik kakaknya, kakek neneknya, pokoknya yang terdekat dulu. Nah, poin yang kedua adalah bagaimana permasalahannya apabila orang ahli waris itu tak mau membayar pokok puasa dengan puasa, macam mana solusinya? Hanya jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, dasarnya ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan pokok puasa bagi orang yang sudah wafat yang dilaksanakan oleh ahli warisnya. Pertama adalah bahwa dia dipotong. Berapa hari dia meninggalkan puasa, ia ganti sesuai dengan redaksi hadis, man mata alaihiyam soma'an waliyuhu. Kalau meninggalkan satu puasa hari sehari, 2 hari. Nah, ada yang mengatakan kita tengok dulu puasa yang ditinggalkannya itu apakah puasa Ramadan atau puasa nazar. Sebab asbabun nuzulnya, asalnya ada hadis ini adalah seorang yang nazar akan berpuasa tapi tak sempat melaksanakan puasa keburu meninggal. Jadi ini Pak, beberapa beda pendapat. Jadi yang wajib di sini kalau yang berpendapat yang terakhir barusan adalah puasa nazar. Sebab umi itu nazar, ibu itu nazar, terus yang lain keluarga pun nazar akan berpuasa tapi keburu meninggal. Maka ulama menjelaskan yang pendapat ini, maka wajib bagi ahli warisnya untuk memotongnya. Hanya puasa nazar. Sedangkan puasa qadha Ramadan itu tak wajib, tak mesti diganti dengan puasa biasa, tapi boleh diganti dengan membayar fidyah. Berapa banyak fidyahnya? 3/4 liter. Dia menyatakan 675 gram. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua,
hadis ini umumnya puasa yang ditinggalkan, yang wajib hukumnya mau Ramadan, mau nazar, kan seperti itu ya. Itu tetap harus diganti awal-awalnya, tetapi di dua hal. Pertama, boleh dikabul dengan berpuasa, niat saya puasa esok Ramadan, kan gitu. Kalau Ramadan atas nama fulan bin fulan atau atas nama fulan binti fulan. Karena itu kok niatnya. Jadi harus disebutkan atas nama siapa. Niat saya esok puasa Ramadan. Niat saya puasa esok atau puasa Ramadan atas nama fulan bin fulan karena Allah. Disebutkan dalam niatnya. Disebutkan dalam niatnya. Diringkaskan dalam hatinya. Sebab kalau niatnya seperti niat saya puasa esok hari atau Ramadan karena Allah, bukan untuk orang lain, tapi diri sendiri. Seperti pada haji. Kalau pada haji disebutkan labbaik Allahumma labbaik labbaik an, disebutkan kan seperti itu. Niat saya melaksanakan haji dan ihram dengannya atas nama siapa? Atas nama ibu saya, atas nama bapak saya, atau atas nama sebutkan orangnya. Sebab kalau tidak disebutkan atas nama siapa, maka haji atau qada puasa bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Itu jadi permasalahan yang pertama adalah ulama beda pendapat. Pertama, yang maksud hadis di sini adalah hadis tentang orang yang meninggalkan qada Ramadan nazar, bukan Ramadan, nazar karena nazar. Meninggalkan puasa wajib karena nazar. Maka walinya wajib mengganti puasa. Sedangkan kalau yang kedua, semua puasa yang wajib baik nazar ataupun qada Ramadan sesuai dengan redaksi umum. Man shoma ali Ramadan, man mata ali shaum Ramadan, dan siapa yang meninggal masih punya hutang puasa Ramadan, shoma walihu, maka wali yang menggantikannya. Umum, apapun puasanya. Yang kedua, pembahasannya lain. Apakah dengan puasa ganti puasa atau dengan nazar? Nah, pendapat dari mazhab Syafi'i yang dicantumkan dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i berpendapat wal mansus itu wal awal wal sahih. Pendapat mansus dan tidak agama ada pendapat pertama, pendapat yang sahih, dan pendapat ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, siapa saja yang wafat dan dia mempunyai hutang puasa, hendaklah orang miskin diberi makan pada setiap hari hutang puasanya. Ini nas dari kitab Al-Um, pendapat Imam Syafi'i menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, jadi diganti setiap harinya dengan membayar fidyah. Ramai pendapatnya, silahkan dibaca dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Sebab kalau membaca kitab-kitab muqaranah atau perbandingan mazhab itu akan pusing sendiri, khusus bagi kita cukuplah pendapat dari pendapat mazhab Syafi'i. Ini hadis yang pertama tentang hadis pokok puasa bagi orang yang sudah wafat. Disebutkan pertama, ini adalah umumnya puasa wajib yang ditinggalkan. Yang kedua, bagi ahli hadis boleh diperbolehkan untuk dengan mengganti dengan fidyah. Sehari satu muda yang mengatakan 3/4 liter, ada yang mengatakan 675 gram. Silahkan. Tapi jangan lupa niat ketika kalau puasa, niat atas nama siapa puasa. Yang kedua pun niat ketika melakukan fidyah itu atas nama siapa. Seperti halnya kita melakukan zakat, harus disebutkan, harus ditekankan, diungkapkan dalam niat itu niatnya apa. Niat saya mengeluarkan zakat pan, niat saya mengeluarkan zakat fitrah. Sebutkan di sana atas nama siapa, atas nama saya sendiri atau dengan anak istri saya, atau agama. Hadis yang kedua adalah hadis yang menarik tentang orang yang memberi sedekah kepada orang yang dianggap hina, rendah atau akhlaknya. Tapi Allah mempunyai penilaian lain terhadap amal tersebut. An-Abi radhiyallahu anhu
dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau. Allah rajulun ada seorang laki-laki berkata, la tasaddaqanna bisadaqah. Sumpah sesungguhnya aku akan bersedekah. Dia sudah tekad Pak, uangnya sudah ada. Saya akan sungguh-sungguh akan bersedekah. Pokoknya dia bisadaqatin. Dia keluar dari rumah untuk bersedekah. Pemotong dia disariki. Ternyata kebetulan sedekah itu dia berikan kepada pencuri. Orang yang profesinya nyuri, nyolong Pak. Sarik itu isi file, artinya profesinya nyuri. Nah, pas baru ada sunnah, esok harinya orang ramai membicarakan. Dia pulang itu telah memberikan sedekah kepada pencuri. Terus lagi kalau sarik ini, soalnya pada terhadap pencuri ramai toh. Kan orang-orang menilai lain Pak, Ibu. Sedekah itu bukan ke pendusta, penjahat, kan kayak gitu. Harus berikan kepada orang yang memang itu. Eloknya dari tapi kan ada satu hal, apabila kita membantu orang, sering dari orang yang berbuat dosa salah akan berhenti dari perbuatan dosa. Itu hal lebih bagus, lebih bermanfaat. Tetapi catatan bersedekah itu diberikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Makanya terus terang saja Pak, ketika saya sendiri memberikan uang kepada orang lain, saya bilang jangan untuk beli rokok. Terus saya bilang kayak gitu. Sebab saya termasuk yang berpendapat rokok itu dilarang. Saya nggak bilang haram untuk diri saya sendiri terhindar terang. Gue belum mau beda pendapat. Cuma memang di garis bawahi ulama di dunia itu rata-rata mengharamkan hukumnya merokok kecuali nahdi ulama di dalam organisasi Nahdlatul Ulama itu masuk kategori makruh. Sebelumnya Muhammadiyah merokok itu adalah makruh, tetapi kemudian meralat pendapat tersebut menjadi haram. Jadi saya wanti-wanti, terutama laki-laki kan, misalkan jasad dan itu atau berkata seorang perokok, kan itu. Saya kasih, ini sedekah dari fulan, misalkan saya mewakili jamaah, ini sedekah dari fulana binti fulan. Tolong jangan diberikan untuk rokok. Atau yang kedua diberikan untuk token top up di gitu kayak gitu. Akan itu jelas nanti begitu dikasihkan uang 200.000 untuk top up game coba macam mana? Meskipun itu urusan mereka. Sedangkan niat kita, usaha kita tidak selesai ke sedekah. Dan Allah menilai usaha dan niat kita. Nah ini kisahnya jatuh ke pencuri, orang ramai sedekah ke pencuri. Pakola berkata orang yang bersedekah, Allah melegakan lu. Ya Allah, segala puji bagi. Nah, dia berkata lagi lah, kalau bersedekah setelah orang membicarakan mencibir bahkan dan bisa saja kan, memberikan sedekah pencuri, enggak. Lah atau sedekah bersedekah. Sumpah sesungguhnya aku akan bersedekah nanti. Pokoknya bisa dapat kemudian ya keluar mau sedekahnya itu. Pokoknya yang diniati. Ternyata dia memberikan sedekah kepada wanita pezina. Wanita pezina. Pas bang bertanda sunnah kemudian ramailah orang menceritakan. Bukan pulang sedekah lagi tapi ke pezina. Yang mungkin orang yang tidak ngotak kan gitu. Harusnya berikan ke orang-orang baik, orang soleh, baca ke masjid, lagi taklim, ini ke masjid. Maka Pakola berkata laki-laki, Allahumma alhamdulillah zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu ala zaniyah terhadap laki. Aku berikan sedekah kepada seorang laki kata Allah. Kata sedekah bisa dapat kemudian dia pun berencana untuk sedekah lagi sumpah sesungguhnya akan bersedekah. Pokoknya bisa dapat dia keluar rumah untuk bersedekah. Pokoknya yang juga ini yang ketiga justru ada lagi yang terima sedekah adalah orang kaya. Orang kaya pas bahwa tanda sunnah usul kalau di orang ramai bicarakan sudah salah lagi, udah ke pencuri, ke penzina,
sekarang tuh orang layak yang bukan lagi nggak berat, nggak pantas, nggak layak, kan gitu. Orang tersebut yang orang bersedekah karena ikhlas nggak peduli, dia berkata Allahumma lakal ala syarif. Ya Allah, ya Allah, segala puji bagimu ala syarif. Untuk apa? Pencuri aku bersedekah diberikan kepada pencuri. Wala zaniyah, dan kepada orang yang zina. Wala qani, kepada orang kaya. Oh tidak, wakilah lahu. Nah dia bermimpi, dia mengatakan hadis katanya dia bermimpi. Dalam mimpinya, amma sadaqatu ala syarifin. Adapun sedekah kamu yang diterima oleh pencuri, fala lahu ayasta'ifa an syarifin. Semoga dengan uang sedekah itu dia berhenti dari mencurinya. Berarti ngambil sedekahnya sedikit banyak, enggak ala kadarnya, enggak ala kadarnya. Kadang kan pemikiran orang, pemahaman orang, ikhlas itu ala kadarnya. Misalkan gini, atau pengurus masjid, atau ustaz kiai, atau aktivis pegiat sosial, kan itu misalkan. Mari kita melakukan infak sedekah seikhlasnya. Jadi kalau ada di dompet lembarannya 5.000, 10.000, 100.000, 1.000, pasti kebanyakan keluarga 10.000 sebab dia ada 10.000. Padahal dia baru terima gaji 15 juta. Ketika ada untuk donasi untuk Aceh atau Sumatera kemana, dia keluarga 10.000, paling banyak 50.000. Padahal dia baru gesek 15, baru masuk ke ATM 15 juta. Bahasa saya pakai otak sipil. Kenapa? Kalau ingin masuk surga, surga itu memang tak ternilai, luar biasa, dibutuhkan juga orang yang luar biasa. Coba makanlah di rumah makan seafood, dia 10.000 dapat apa? Ada air mineral 15.000, yang 650 ml kadang 60.000, kadang lebih dari 15.000. Coba ini kopi di tempat tertentu, satu cangkir lagi bisa. Ada satu cangkir kopi Pak, itu 1,5 juta Pak. 1,5 juta satu cangkir kopi, coba bayangkan. Ada 1 gramnya 10 juta kopi Pak. Ini ingin masuk surga, uang 15 juta baru masuk. Memenuhi kotak infak atau memenuhi apa? Permohonan dari panitia untuk donasi hanya 10.000, mending 50.000, baru 10.000 sekitar 10.000. Ini 10.000. Jadi bahasa saya, jangankan untuk orang untuk dirinya seperti itu pelit. Pantas kalau semua bersabda, al-qayyim sumandan dan nafsahu amil berarti membangun. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mandan dan nafsahu senantiasa introspeksi diri. Wang yang membatal mau dan menyiapkan dirinya bekal surga. Pantas ke ahli surga. Kalau misalkan sedekah ala katanya sholat jauh dari itu, baca Quran, anak baca ada pula, ini masuk surga. Dari arah mana kita akan masuk surga? Makanya pantas Rasul bersabda orang masuk surga itu bukan karena amal tapi karena amal. Termasuk apa ya Rasulullah dari masuk aku. Cuman Allah memberikan rahmat Allah buat begitu banyak, tak terkira aku mendapatkan rahmat tersebut. Sebetulnya kita pun dapat rahmat Allah dengan akal sehat, sudah masuk Islam, ada para guru para kiai yang siap memberikan nasihat pada arahannya. Cuman apakah akal menjadi amil pemimpin atau nafsu menjadi pemimpin? Sebab Imam Ghazali berkata beruntung apabila akal menjadi amil pemimpinnya, nafsu menjadi rakyatnya. Tetapi sungguh celaka apabila nafsu menjadi pemimpin dan akal menjadi budaknya, maka dia akan masalah. Demikian kata Allah dalam mimpinya, dia berkatakan, apa sedekah kalau sarikin? Itu nanti malaikat yang berkata seperti itu. Adapun sedekah yang memberikan kepada pencuri, falalahu ayasta'ifa an sarikatihi, mudah-mudahan dengan uang itu akan berhenti dari pencurinya, akan berwira swasta. Wa mazaniyatu falalah tasta'ifu an zinaha. Adapun yang kau bersedekah diterima oleh pezina, mudah-mudahan berhenti dari profesi sebagai PSK-nya.
Kalau dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Pak, itu prostitusi itu dipilih tidak pidana ringan. Yang ramai sekarang kita punya nama hukum acara pidana itu nikah siri, poligami ilegal akan dipidanakan. Ramai Pak, ramai. Kenapa? Nikah siri itu termasuk pidana kejahatan. Yang kedua, poligami ilegal. Poligami ilegal itu adalah tanpa izin istri tua, istri yang tertua ya. Misalkan dia mau nikah kedua kalinya, tidak minta izin lagi, tidak minta izin kepada istri tuanya, kan gitu. Atau sebagai ASN, polisi, tentara, tidak ada izin dari institusi tempat dia pekerjaannya, dari kantor yang berwenang lah. Itu termasuk ilegal, ketahuan itu pidana. Sehingga ada yang banyak aja tuh para ustaz atau tokoh masyarakat yang beberapa kali membantu orang menikahkan. Gimana kok ustaz hukumnya Bang? Itu kata saya, nikahnya sah. Kalau nikah sesuai memenuhi rukun nikah. Rukun nikah kan menurut fikih pertama ada calon laki-laki, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Sebab ada agama lain yang nyeleneh, nikah dengan maya, ditentukan akan nikahnya tapi keburu meninggal, akhirnya nikah dengan maya, tanda cinta sejati katanya. Bahkan ada agama lain yang menikahkan tokoh agamanya perempuan kawin dengan kambing, kawin dengan anjing, ada yang kawin dengan pohon, ada Pak, ada bahkan nikah itu dengan boneka. Yang lebih aneh lagi, ada satu agama yang menikahkan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nikahnya di tempat ibadah, yang menikahkannya tokoh agama. Itu lebih nyeleneh lagi. Jadi saya menjelaskan asal rukun nikahnya terpenuhi itu sah, bukan pidana dalam Islam. Maka kitab ini harus, kitab hukum acara pidana ini harus ditinjau lagi. Pertama ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Kedua ada wali dari pihak laki-laki, ada pihak perempuan, ada wali dari pihak pengantin perempuan. Apakah bapaknya sudah meninggal, saudara laki-lakinya, enggak ada, kakeknya, atau pamannya, ada dari bapak, misalkan seperti itu. Nggak bisa datang bapaknya, atau memang bicaranya nggak lancar, boleh diwakilkan kepada orang lain. Kalau nikah resmi ada dua, berarti kedua, seperti yang sering kita tengok, meskipun akhirnya dinikahkan langsung oleh walinya. Jadi nggak ada kan, misalkan nggak ada, boleh diwakilkan kepada yang lain. Saya walinya fulan binti fulan memberikan mandat kepada kamu bapak atau abang untuk menikahkan anak saya. Itu namanya mandat untuk menjadi wali. Jadi yang menikahkan itu pertama wali atau orang yang diberikan mandat untuk mewakili wali. Pertama karena jauh ataupun memang walinya nggak bisa, dia bercakap-cakap, nggak bisa, itu boleh. Nah nikah siri walinya nggak bisa, maka boleh dinikahkan. Jadi nikahkannya ustaz atau masyarakat. Yang ketiga adalah ada dua orang saksi laki-laki, harus laki-laki yang soleh yang adil, bukan ketokohannya. Nah, ada ijab dari wali, ada qabul dari pengantin laki-laki, atau yang mewakili boleh. Pengantin laki-laki nggak bisa datang, tapi mewakilkan ke temannya atau saudaranya. Lalu nanti wakili saya untuk qabul ketika akan nikahnya. Kenapa? Saya nggak bisa pulang karena begitu. Jadi itu. Jadi apabila terpenuhi syarat-syarat tadi, ada pengantin calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada mewakilinya, ada orang saksi laki-laki, kan? Ada ijab dari wali, ada qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya, ada yang mengatakan seluruh mahar, maka apabila syarat tertentu sudah terpenuhi maka sah nikahnya. Bukan pidana. Maka dalam hal ini kita menunggu acara pidana atau hukum positif negara, jangan sampai
mengharamkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Banyak penentang dari para ulama. Termasuk poligami. Nggak ada disyaratkan dalam Islam itu harus syaratnya itu harus ada izin dari istri tua, tak ada. Rasulullah mana ada minta izin istri yang lain ketika menikahi. Kemudian seperti para ulama pun sama pun seperti itu. Tapi untuk tertibnya administrasi bagi ASN, polisi, tentara harus ada izin dari institusi terkait, dan itu harus ada izin dari kesatuan tertentu untuk tertibnya. Dan memang karena kesusahan untuk nikah lagi, terjadilah nikah siri. Kalau memenuhi syaratnya dan tujuannya ibadah, diapresiasi oleh Islam. Tapi nikah siri itu kalau niatnya jelek, yang lebih adalah perempuan. Yang kedua anak-anaknya. Kenapa? Nanti pertama negara tidak ada hukum waris mewarisi. Yang kedua nasabnya itu tidak ke bapaknya tetapi ke ibunya. Kenapa? Sebab negara tak mengakui pernikahan fulanah binti fulan dengan fulan. Ini bahayanya. Sebetulnya undang-undang itu dibuat untuk melindungi rakyatnya, tapi jangan kebablasan. Jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sengaja saya mengambil sebab banyak pertanyaan masuk. Ini tidak pidana ringan zina itu Bapak Ibu kata Allah. Nggak heboh. Bahkan disebut pembawa laki orang pelakor ketika ada perempuan kan betul dinikahi oleh laki-laki lain. Ini konotasinya jelek sekali. Pelakor pembawa laki orang dinikahi kan gitu. Tetapi ketika ada orang yang zina di hotel, tempat prostitusi, masyarakat tidak ringan. Kita digerebek oleh Satpol PP, PSK itu dengan pelanggannya itu dipiring, tidak pidana ringan. Bisa semalam bahkan tidak sampai semalam mereka akan dibebaskan lagi. Itu termasuk bukan kejahatan. Dan inilah permasalahannya di negara kita yang Muslim, dosa besar saja itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Itu sangat luar biasa akan menyebabkan azab Allah kan turun apabila kita minimal Allah menanggal garam atas dunia Allah ini adalah kebukaan sakwa yang menuntut saya atas kedoifan ulama. Nah jadi tentang sedekah ini yang kata orang salah tepat, kalau Allah sudah menilai kenapa niatnya sudah bagus, usahanya sudah bagus. Adapun namun kok bersedekah diterima oleh seorang pencuri, mudah-mudahan dia berhenti dari pencurinya. Kalau sedekah diterima oleh perempuan yang sudah zina, mudah-mudahan berhenti dari zinanya dengan modal sedekah tersebut dan diberikan kepada orang kaya, mudah-mudahan dia termotivasi untuk bisa bersedekah. Wayunfiqu mimma atahullah, maka berinfaklah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi Rawal Bukhari juga Imam Bukhari. Dan kata Allah sekian insyaAllah ada dua pembahasan pada saat ini yaitu tentang pokok puasa wajib bagi orang yang sudah wafat dilaksanakan oleh ahli waris. Yang kedua tentang bersedekah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna Muhammad wa sadara. Faqir bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfina wa tawaffaنا وصلنا بالرفع والسكين والسلم وانصرنا بالسماء والبركة والسعادة والمدد والمغفرة والشرف إنك أنت الستور ورسولنا وعلى نبيك واغفر لنا ولملائكتك وترابك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Subhanallah.